Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, bagi yang belum tahu apa itu nilai mutlak, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Nanti linknya akan kakak tulis di description box. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda nilai mutlak. Oke, ini dia. Dan variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Nah, kalau kita tulis contoh persamaan nilai mutlak itu misalkan adalah X plus 2 itu akan sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk persamaan nilai mutlak. Dengan ditandai terdapat nilai mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda nilai mutlak. Oke, nah ketika kita menemukan suatu persamaan, maka yang akan kita cari itu adalah berapakah nilai X yang memenuhi, gitu ya. Nah, sekarang untuk persamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk secara umum. Oke, untuk bentuk yang pertama adalah nilai mutlak dari fx sama dengan c, dengan syarat c-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di mana c ini menunjukkan suatu bilangan. Oke, kalau kakak tulis itu contohnya aja nilai mutlak dari x kurang 5 sama dengan 4. Nah, ini contoh untuk bentuk yang pertama. Kemudian untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak dari fx akan sama dengan nilai mutlak dari gx. Nah, ini ditandai oleh ruas kanan dan ruas kiri itu terdapat tanda nilai mutlak. Oke, itu untuk bentuk yang kedua. Kemudian untuk bentuk yang ketiga adalah nilai mutlak dari fx sama dengan gx dengan syarat gx harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk yang ini contohnya itu adalah nilai mutlak dari 2x plus 1 akan sama dengan x plus 2. Nah, kita lihat yang di ruas kiri itu terdapat nilai mutlak dan yang di ruas kanan itu terdapat variabel x ya, tapi tidak berisi nilai mutlaknya. Nah, itu contoh bentuk yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas penyelesaian dari masing-masing bentuk umum persamaan nilai mutlak ini. Oke, kita ke bentuk umum yang pertama. Oke, ini dia. Menentukan penyelesaian nilai mutlak untuk bentuk umum mutlak dari fx sama dengan c, dengan syarat c harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, untuk penyelesaiannya kita langsung aja kerjakan contoh soal berikut. Nah, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari x plus 5 sama dengan 5. Oke, kita akan mencari berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya itu ada 2. Nanti kalian bisa pilih yang mana menurut kalian lebih mudah, silahkan itu digunakan ya. Oke, cara yang pertama, kita akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak dari x itu akan sama dengan, nah, bisa x bisa negatif x. Nah, bernilai x itu ketika x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan bernilai negatif x ketika x-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita definisikan ini, nilai mutlak dari x plus 5. Berarti nilai mutlak dari x plus 5 akan sama dengan, nah dia bisa bernilai positif. Berarti x plus 5 ketika x plus 5 itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan bisa juga bernilai negatif, yaitu kalau kita tulis negatif dari x plus 5 ketika x plus 5 itu kurang dari 0. Oke, sekarang kita tinggal ganti nilai mutlak x plus 5-nya. Oke, yang pertama kita ganti saat dia positif. Maka kita tulis menjadi x plus 5 sama dengan 5, berarti 5 ini pindah ruas, maka kita peroleh x itu akan sama dengan 0. Nah, inilah nilai x yang memenuhi. Kemudian lanjut, kita ganti sekarang ketika nilai mutlak dari x plus 5 itu sama dengan negatif. Oke, berarti kalau kita tulis negatif x plus 5 itu akan sama dengan 5. Oke, negatifnya ini boleh dipindah bawa ke sini. Berarti jadinya x plus 5 sama dengan negatif 5. Oke, 5 ini pindah ruas lagi, berarti x akan sama dengan negatif 10. Nah, inilah nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini. Bisa dipahami? Nah, itu untuk cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Oke, di cara kedua kita akan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di video sebelumnya kita udah pelajari bahwa nilai mutlak dari x yang dikuadratkan itu akan sama dengan x kuadrat ya. Jadi kalau nilai mutlaknya kita kuadratin, otomatis tanda nilai mutlaknya itu hilang.
Nah, berarti sekarang untuk persamaan berikut, kalau kita tulis X plus 5, ini akan sama dengan 5. Nah, ini ada nilai mutlak. Oke, kita kuadratin aja. Nah, ini kita kuadratin, maka yang di ruas kanan juga kita kuadratin. Nah, kalau ini dikuadratin, otomatis hilang nilai mutlaknya. Jadi, sisanya adalah X plus 5 kuadrat. Nah, ini pindah ruas saja. Kurangi 5 kuadrat, akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita ingat sifat A kuadrat kurang B kuadrat itu akan sama dengan A plus B kali A kurang B. Nah, berarti ya udah ini tinggal diganti. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B. Nah, berarti kalau kita tulis jadinya adalah X plus 5 tambah 5 kalikan dengan X plus 5 kurang 5. Oke, sama dengan 0. Ini jadinya X plus 10 kali X. Ini 5 kurang 5 habis ya. Oke, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X plus 10 sama dengan 0, maka X akan sama dengan negatif 10. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X itu sama dengan 0. Ya, inilah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Nah, kalau kita tulis, himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 10 dan 0. Oke, inilah jawabannya. Oke, bisa dipahami? Nah, itu untuk bentuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak bentuk pertama. Oke, kakak ada 4 soal. Untuk latihan soal pertama, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari X plus 4 kurang 2 kali nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 3. Oke, sekarang kita rapiin dulu persamaan ini. Nah, ini ada nilai mutlak dari negatif 4. Nah, nilai mutlak dari negatif 4 itu akan sama dengan 4. Nah, berarti kita tulis nilai mutlak dari X plus 4, kemudian kurangi dengan 2. Nah, ini langsung kita ganti ya menjadi 4. Berarti sekarang negatif 2 kali 4, oke, sama dengan 3. Nah, itu kita rapiin, berarti nilai mutlak dari X plus 4 itu akan sama dengan, ini kan 8 ya, negatif 8 pindah ruas, berarti jadinya plus. Berarti 3 plus 8. Nilai mutlak dari X plus 4 akan sama dengan 11. Nah, kita kerjakan dengan kedua cara tadi ya. Oke, untuk cara pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti sekarang kita definisikan untuk nilai mutlak dari X plus 4. Oke, kan sama dengan X plus 4 dan bisa juga negatif X plus 4. Oke, sekarang tinggal kita ganti X plus 4 sama dengan 11. Kemudian kita peroleh X sama dengan 11 kurang 4 itu 7. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Kemudian yang kedua, ketika negatif. Berarti negatif X plus 4 sama dengan 11. Nah, negatifnya kita pindah bawa ke 11. Berarti jadinya X plus 4 akan sama dengan negatif 11, maka X sama dengan negatif 15. Oke, inilah nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang untuk cara yang kedua. Oke, cara yang kedua kita gunakan sifat dari nilai mutlak. Terakhir kita peroleh bahwa persamaannya adalah nilai mutlak dari X plus 4 itu akan sama dengan 11. Oke, ini kita kuadratkan, maka ini kita kuadratkan juga. Jadinya adalah X plus 4 kuadrat kurang 11 kuadrat, sama dengan 0. Nah, berarti kita jabarkan menjadi X plus 4 plus 11 kalikan dengan X plus 4 kurang 11. Oke, sama dengan 0, maka ini kita peroleh X plus 15, kemudian yang ini X kurang 7. Oke, sama dengan 0. Maka X plus 15 sama dengan 0, atau X sama dengan negatif 15, gitu ya. Nah, atau X kurang 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. Nah, itulah nilai X yang memenuhi. Sehingga dapat kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 15 dan 7. Ya. Oke, nah kalau kita lihat, untuk bentuk yang pertama, lebih mudah dikerjakan dengan cara pertama, gitu ya. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya, kita akan kerjakan dengan cara pertama, biar lebih mudah ya. Oke, sekarang soal berikutnya, latihan soal kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari 5x kurang 10 sama dengan negatif 5.
ya. Nah, ingat, ini syaratnya adalah nilai mutlak dari fx sama dengan C dengan syarat C harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang, ini nilai C-nya adalah negatif 5. Memenuhi nggak dia bentuk umumnya? Nggak memenuhi, sehingga nggak usah dikerjain. Langsung aja jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Artinya kalau kalian mau ganti di sini X-nya berapapun, ya, ketika 5 dikalikan dengan berapapun, kemudian dikurangi 10, kemudian kalian cari nilai mutlaknya, nggak mungkin dapat hasil negatif. Ya, maka jawabannya untuk latihan soal kedua ini adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Artinya jawabannya adalah himpunan kosong gitu untuk penyelesaiannya. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak dari 4x plus 1 yang dikuadratkan kurang 5 kali nilai mutlak dari 4x plus 1 tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini ada bentuk kuadrat, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini nilai mutlaknya itu sama-sama nilai mutlak dari 4x plus 1. Ya, jadi kita lakukan aja pemisalan. Oke, kita misalkan bahwa nilai mutlak dari 4x plus 1 itu sama dengan A. Nah, berarti kita rubah nih sekarang persamaannya menjadi A kuadrat kurang 5A tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita mau nyari nilai A-nya kan. Kita faktorin, berarti di sini ini A, ini A. Kali hasilnya 6, tapi dijumlah hasilnya negatif 5. Maka jawabannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Oke, ini sama dengan 0. Maka kita peroleh A kurang 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Atau A kurang 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 3. Oke, kita dapat ini dan ini. Sekarang kita balikin lagi tadi. A itu adalah nilai mutlak dari 4x plus 1. Berarti kalau kita ganti, nilai mutlak dari 4x plus 1 itu akan sama dengan 2, atau nilai mutlak dari 4x plus 1 itu sama dengan 3. Oke, tinggal dicari penyelesaiannya. Oke, langsung ke bentuk yang pertama ketika positif. Berarti 4x plus 1 sama dengan 2, 4x sama dengan 1 pindah ruas ya. Berarti jadinya 2 kurang 1, 1. Maka X itu sama dengan 1/4. Oke, kemudian kita cari lagi ketika negatif. Berarti negatif dari 4X tambah 1 sama dengan 2. Negatifnya kita pindah bawa ke 2, maka 4X tambah 1 sama dengan negatif 2. Berarti 4X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 3/4. Oke, inilah nilai X yang memenuhi. Ya. Sekarang kita lanjut untuk kemungkinan berikutnya. Nilai mutlak dari 4x plus 1 sama dengan 3. Oke, langsung kita cari nilai x-nya. 4x plus 1 sama dengan 3, berarti 4x sama dengan 3 kurang 1, berarti 2. Maka x sama dengan 2/4, atau sama dengan 1/2. Ya. Kemudian yang negatif sekarang, berarti negatif 4x plus 1 sama dengan 3. Maka ini 4x plus 1 sama dengan negatif 3. Oke, 1 pindah ruas, berarti 4x sama dengan negatif 4. Kita peroleh x sama dengan negatif 1. Ya, inilah nilai x yang memenuhi untuk kemungkinan yang kedua. Maka dapat kita tulis bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah, nah kita tulis mulai yang terkecil. Oke, negatif 1, kemudian negatif 3/4, kemudian 1/4, dan 1/2. Oke, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Ya, nah itu latihan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, oke, ini dia nilai mutlak dari 1 kurang nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan 5. Nah, kita cari berapa nilai x yang memenuhi. Oke, ini kita lihat ada 2 nilai mutlak pada persamaan ini. Pertama, kita hilangin dulu nilai mutlak yang ini, yang paling luar ya. Berarti kita definisikan. Oke, yang pertama itu adalah ketika yang di dalam mutlaknya itu positif. Berarti jadinya 1 kurang nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan 5. Oke, 1 kita pindah ruas, berarti jadinya negatif nilai mutlak dari x plus 2 itu akan sama dengan 4. Oke, negatifnya kita pindah ruas, berarti jadinya nilai mutlak dari x plus 2 itu akan sama dengan negatif 4. Nah, kira-kira bentuk persamaan seperti ini bisa kita cari nggak nilai x-nya?
Oke, jelas enggak ya? Karena kalian mau ganti berapapun X-nya di sini, kemudian kalian nilai mutlakkan, hasilnya itu nggak mungkin negatif. Ya, berarti langsung dari sini jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut. Kemungkinan berikutnya adalah kalau yang di dalam mutlaknya ini bernilai negatif. Berarti kalau kita tulis negatif dari 1 kurang nilai mutlak dari X plus 2, itu akan sama dengan 5. Nah, kemudian negatifnya kita kali ke dalam, berarti negatif 1 tambah nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 5. Nah, ini negatif 1 pindah ruas, berarti nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan 6. Nah, bentuk ini langsung kita selesaikan dengan cara sebelumnya. Oke, ketika yang di dalamnya positif, berarti X plus 2 sama dengan 6, maka kita peroleh X sama dengan 4. Buat lagi kemungkinan berikutnya. Kalau yang di dalamnya negatif, berarti negatif dari X plus 2 itu sama dengan 6. Maka kita peroleh X plus 2 sama dengan negatif 6. Maka X itu akan sama dengan negatif 8. Ya, inilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ya, sehingga kalau kita tulis, himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 8 dan 4. Oke. Nah, jadi itu dia konsep dari persamaan nilai mutlak bentuk pertama. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas penyelesaian persamaan nilai mutlak untuk bentuk yang kedua. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.